Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Akmal, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024, LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya telah selesai melaksanakan PPL dengan penerapan model pembelajaran TIPEK dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Husni Sidki MA dan juga guru pamong Bapak Muspiarman SPDI. Berikut rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan, Mas. Please give respect. Ini. Ya Allah. Selanjutnya kita membaca Al-Quran dulu ya. Untuk pertemuan hari ini yang akan membaca Quran adalah Hidayatul Gustia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum walau annahum wa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita. Shadaqallahul azim. Ini Bapak akan ambil absen. Jadi kalau yang terpanggil namanya silakan angkat tangan. Ya. Oke. Alia Nurul Izzati. Ya. Atika Rahayu. Sakit. Azura. Bobby Eka Saputra. Cinta. Dafa. Diva. Fadilah. Farel. Gustiananda. Fesi Rahmatul Rizki. Ananda semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, sebelum kita lanjutkan, tolong kalau ada sampah di sekitarnya dipilih, kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, sudah bersih ya? Bersih. Alhamdulillah. Baik, Ananda, kembali kita belajar PAI, terutama dengan Bapak ya. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Bapak akan sampaikan dahulu kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati
di awal pertemuan. Ya, yang pertama kita juga harus saling menghormati, menjaga kebersihan, patuh dengan aturan, selalu jujur dan menjaga keamanan. Mudah-mudahan aturan kelas ini bisa kita pahami bersama-sama dan kita terapkan selama belajar dengan Bapak. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi inti, Bapak ingin Anda semua untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan. Tolong perhatikan gambar, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Mengapa pergaulan bebas dan zina dianggap merusak harkat dan martabat manusia? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, silakan soal Sabila ya. Mengapa pergaulan bebas dan zina dianggap merusak harkat dan martabat manusia? Karena pergaulan bebas dan zina, seseorang tidak dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, dan dia tidak dapat menjaga kehormatannya dari larangan Allah. Ya, jawaban yang sangat bagus dari Salsabila ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Siapa yang bisa jawab? Pak, Ya, Sinta. bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Contohnya menjaga aurat, Ya. menjaga pandangan, dan hati-hati dalam bergaul. Ya. Yang seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 30. Terima kasih Cinta, betul ya. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina, jaga pakaian kita atau aurat kita, bergaulah dengan orang yang baik. Kemudian yang sangat penting adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih aplaus untuk Cinta dan Salsabila. Baiklah, Anda semuanya, itulah materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari ketika Anda semua membahas tentang materi ini, apa saja yang diharapkan atau tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan konsep dengan benar tentang pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menyusun solusi kreatif dalam menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian Ananda juga dapat merenungkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam materi kita hari ini. Kemudian juga Ananda mampu membuat keputusan moral yang tepat terkait dengan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ananda semua, itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian masuk pada materi yang pertama tentang larangan pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Dari segi bahasa, pergaulan bebas adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Kalau bebas itu terlepas dari kewajiban, aturan, ataupun juga norma. Apa itu pergaulan bebas secara istilah? Adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Kalau ciri-cirinya, yang pertama, sering terjadi perbuatan untuk menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya, kemudian dilakukan tanpa peduli mana yang benar dan mana yang salah, kemudian juga suka mabuk-mabukan, narkoba, tawuran, dan juga memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Dalilnya seperti yang disampaikan oleh Cinta tadi, surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Karena kalau kita lihat di tahun-tahun ini, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi perbuatan zina, baik antara pelajar ataupun juga orang dewasa. Mudah-mudahan Anda semua bisa menghindari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Apa saja bentuk pergaulan bebas itu? Ada semacam seks,
kemudian mengkonsumsi narkoba, dan juga pergaulan malam. Itu tentang pergaulan bebas. Kalau akibatnya baik bagi diri kita sendiri ataupun juga bagi keluarga dan juga bagi masyarakat, semuanya berefek atas perbuatan pergaulan bebas itu sendiri. Untuk bagi diri sendiri, kita akan menjadi malas beribadah, hidup terasa hampa, kemudian kesehatan kita menurun, banyak. Bagi keluarga kita, tentu mengecewakan orang tua, membuat orang tua kita malu, kemudian tidak sesuai dengan harapan kedua orang tua kita. Dan bagi masyarakat, merabaknya pelanggaran norma agama dan juga muncul permusuhan ataupun juga kriminalitas antar sesama masyarakat nantinya. Yang kedua, materi kita adalah tentang larangan perbuatan zina. Zina itu adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar hubungan pernikahan atau yang sah. Itulah sedikit penjelasan materi dari Bapak tentang pergaulan bebas dan juga zina. Pembelajaran kita lanjutkan dengan diskusi per kelompok ya. Sebelum itu Bapak bagi dulu Ananda per kelompok. Silakan dicatat nanti. Bapak bagi 5 kelompok ya. Silakan dicatat yang kelompok 1, kalau tertera namanya silakan dicatat. Kalau dia masuk kelompok 1. Yang pertama, Muhammad Razif ya, kelompok 1. Muhammad Fauzan ya. Kelompok 1 selanjutnya Regi Saputra. Silakan duduk per kelompok nanti. Kemudian Bapak juga akan menyampaikan apa saja tugas Ananda per kelompok. Bisa dipahami? Sudah tahu siapa saja per kelompoknya? Ya. Silakan duduk per kelompok. Jadi Ananda semuanya, apa tugas Ananda per kelompok? Ada 2 tugas ya untuk hari ini. Yang pertama, silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya apa saja kasus-kasus pergaulan bebas yang pernah muncul di media dan apa saja dampaknya. Silakan dicatat di buku catatan masing-masing. Kemudian tugas yang kedua, Ananda silakan buat semacam poster digital yang berisi tentang solusi untuk mencegah pergaulan bebas dan zina. Bisa dipahami tugasnya? Silakan bekerja per kelompok. Kemudian nanti jangan lupa membentuk poster, boleh menggunakan aplikasi Canva atau lain sebagainya. Canva ini? Anda kelompok 2 ada yang diajukan atau yang tugasnya hari ini? Ya, silakan buat poster dari Canva masing-masing. Kemudian juga jangan lupa tugas catatan yang Bapak berikan, diskusi dampak dan juga solusi dari pergaulan bebas ya. Sini sudah mulai kelompoknya, ada kenalan? Kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya sama Bapak ya. Oke Pak. Kelompok 4 ke kelompok 5. Ada masalah? Bisa dipahami tugas hari ini? Bisa. Silakan dikerjakan. Untuk sesi diskusi sudah selesai dan Pak cek dari kelompok 2 sudah mengirim posternya. Mana kelompok 2? Ya, silakan presentasikan kelompok 2. Hindari pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada remaja. Disarankan memilih pergaulan positif untuk masa depan yang lebih baik. Faktor-faktor yang dapat mendorong pergaulan bebas itu pengaruh teman sebaya yang negatif, kurangnya perhatian dari dan kasih sayang dari keluarga, kurangnya pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas, tekanan sosial untuk mengikuti tren yang tidak sehat.
Nah, jadi apa dampak negatif pergaulan bebas? Yaitu depresi, kecemasan dan stres, penurunan harga diri dan rasa percaya diri, perilaku antisosial dan agresif, sulit berkonsentrasi dan belajar. Itulah materi kita tentang pergaulan bebas dan juga zina. Ananda juga sudah belajar per kelompok dan juga sudah presentasi. Kemudian sekarang kita masuk kepada penutup kegiatan kita hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari di hari ini? Ya, silakan Salsa. Kesimpulannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Ya, terima kasih untuk Mira. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa tentang pergaulan bebas dan zina, apa pengertiannya, kemudian Pak tambahkan bagaimana cara kita menjauhinya. Tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Bapak ingin mencek apakah Anda bisa memahami materi hari ini atau tidak. Tentu berdasarkan dengan asesmen akhir ataupun juga tes berupa kuis. Silakan perhatikan, kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalam kuis tersebut. Yang tahu silakan angkat tangannya. Nah, yang menemukan jawabannya, silakan maju ke depan. Coba. Ya, silakan. Yang lain kalau bertemu silakan angkat tangan menuju ke depan. Zina. Betul. Siapa lagi? Eva. Silakan. Bebas. Ada lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan atau kuis yang telah Bapak sediakan tadi. Untuk itu Bapak mengucapkan terima kasih atas atensinya pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.